LPG 3 kg melalui pengecer mulai hari ini tidak diperbolehkan. Pengecer yang ingin tetap menjual LPG subsidi harus terdaftar sebagai pangkalan atau sub penyalur resmi Pertamina. Kebijakan ini, saudara, bertujuan agar distribusi LPG subsidi lebih tepat sasaran dan menekan potensi penyimpangan. Selain itu, rantai distribusi yang lebih pendek diharapkan bisa membuat harga LPG 3 kg sesuai dengan ketetapan pemerintah. Namun, ada warga tak setuju dengan kebijakan ini karena dinilai menyulitkan dan tak efektif. Untuk agen kan terlalu jauh, jadi kurang efektif sih menurut saya. Kalaupun itu saya baca kemarin agar gas itu tepat sasaran, tapi itu menurut saya kurang efektif karena bisa aja kan seperti orang yang menengah ke atas bisa aja ada pembantunya, ada ini bisa aja beli sama mereka gitu. Kalau ini kan jadi kalau di warung lebih dekat ya. Kalau beli di agen di situ ya sulit. Jadi lebih dekat aja di warung ada. Masyarakat kecil gitu ya. Ya sebagai saya masyarakat kecil kalau misalnya harus ada di agen gitu ya, pokoknya tidak setuju gitu. Harapannya ke pemerintah buat untuk inilah buat gas kecil gitu ya. Tolonglah jangan kebanyakan di agen. Boleh 5, cuma boleh 5 ya. Saya juga ya pengen lah gitu nambah omset dari jualan gas. Jadi kalau misalnya nggak boleh, hanya boleh belinya di agen ya. Kalau saya secara untuk kepentingan saya sendiri mungkin bisa, tapi kalau karena saya pedagang ya, saya juga butuh untuk menjual lagi, nyari keuntungan ya agak keberatan. Saudara, di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, seorang pedagang LPG 3 kg eceran mengeluh karena sudah tidak lagi mendapat pasokan dari agen dalam beberapa hari terakhir. Dirinya juga mengaku belum mendapat sosialisasi bagaimana cara untuk mendaftar menjadi agen LPG 3 kg. Berikut laporan jurnalis Kompas TV Edwin Chan dan juru kamera Junaidi Saputra. 1 Februari 2025 memang dinyatakan secara resmi oleh Kementerian ESDM bahwa distribusi dari gas subsidi LPG 3 kg tidak lagi dapat dibeli secara eceran atau lewat warung-warung atau mungkin toko-toko yang tidak terdaftar NIB nomor induk berusaha yang terdaftar di PT Pertamina dan dipantau langsung oleh Pertamina sebagai distributor utama. Nah, yang memang menjadi perhatian adalah di sini para pembeli harus langsung mendapatkan gas LPG 3 kg ini dari pangkalan dan juga dari agen-agen resmi yang memiliki NIB tadi. Nah, sekarang saya sudah bersama dengan salah satu pengusaha yang terdampak dari kebijakan ini karena telah mengalami beberapa hari kekosongan dari gas LPG 3 kg ini. Sekarang sudah bersama dengan saya, Kak Risnawati. Selamat siang, Kak Risna. Ya, siang. Kak Risna, mungkin boleh jelasin, Kak, sebelumnya kan dari kementerian tuh udah ngomong tuh kalau akan harus pindah ke agen. Nah, kalau dari warung-warung ini kan sebenarnya bersedia nih atau tidak untuk jadi agen resmi. Nah, itu ada sosialisasinya, Kakak dapat gak sih? Dan Ibu, Bapak di dalam dapat juga gak sih? Nggak dapat. Nggak dapat ya? Enggak. Oke, berarti memang sosialisasinya nggak nyampe nih sebagai salah satu penjual eceran. Nah, Kak, habis gasnya udah dari berapa lama, Kak? Udah sekitar 1 mingguan ini. Kak, sebenarnya berapa banyak pelanggan yang datang nih nyariin gas tuh? Sehari bisa ada berapa orang kurang lebih? Banyak, kalau dihitung mah banyak yang cariin gas, mondar-mandir ke sana ke sini nggak dapat gas. Sampai yang dari gang mana itu nyampe ke sini cari gas semua. Nah, Kakak ada harapan gak sih sebenarnya untuk Pertamina sendiri sebagai distributor gitu? Harus apa kalau dari pandangan Kak Isna? Ya, kalau misalnya dari saya sih harapannya ya dibalikin seperti semula aja lah. Kasihan kan orang mau masak mau pakai apa kalau nggak ada gas gitu. Oke. Baik, terima kasih banyak Kak Isna atas waktunya. Selamat bekerja kembali. Iya, dan itulah memang saudara yang menjadi keluh dan kesah dari pedagang eceran dari gas. Nah, tapi di sisi yang lain memang dari Kementerian SDM menyatakan bahwa langkah ini, kebijakan ini dibuat untuk mengurangi dan meminimalisasi penggunaan gas yang disalahgunakan seperti itu. Dan juga untuk gas-gas yang harganya kemudian ditingkatkan begitu tinggi tidak sesuai dengan harga yang memang ditentukan oleh pemerintah. Dan harapannya nanti kepada warga semua yang kesulitan
kesulitan gas. Memang tadi sudah sempat berdialog juga dengan beberapa pangkalan demi pangkalan kami lihat, dan memang mereka juga kekurangan subsidi dari, maksud kami kekurangan distribusi dari gas subsidi LPG 3 kg ini. Edwin Chan, Junaidi Saputra, Kompas TV, Jakarta. Baik saudara, kita ke informasi lainnya. Pemerintah melalui PT Pertamina hari ini menaikkan harga BBM non-subsidi. Penyesuaian harga diberlakukan kepada semua jenis BBM non-subsidi per tanggal 1 Februari 2025. Penyesuaian harga BBM mengacu pada keputusan Menteri ESDM tentang formula harga dasar dalam perhitungan harga jual eceran BBM. Kenaikan bervariasi mulai dari Rp300 per liter hingga Rp1.100 per liter. Di Jakarta, Pertamax yang sebelumnya dijual Rp12.500 per liter naik Rp400 menjadi Rp12.900 per liter. Sementara untuk Pertamina Dex naik sebesar Rp1.100 dari sebelumnya Rp13.900 menjadi Rp14.800 per liter. Kenaikan harga ini, saudara, berlaku secara nasional dengan variasi harga di beberapa wilayah. Saudara, usai jeda akan hadir segmen Cerita Nusantara Tahun Baru Imlek, dimanfaatkan seorang pengusaha kuliner di Palembang dengan membuat puding bertema Imlek. Usahanya mendulang sukses dengan animo besar dari konsumen. Emang boleh sporing ini? FNMan 2-in-1 Spray Cologne baru dengan antibakterial plus fight odor, wanginya fenomenal and bring the good vibe. Semua pengen deket sama lo. Spray it now. FNMan 2-in-1 Spray Cologne, bring the good vibe. Cobain. Hah? Torabika Cappuccino. Biji kopinya dipanggang dengan metode dan mesin Itali. Bikin kopinya berasa. Iya Ji, cuma manis.